Selamat datang kembali channel. Kali ini kita akan bahas materi pola bilangan. Nah ini yang santai-santai aja ya, kita main-main hari ini. Tapi kalau dipikir-pikir ya, pola bilangan itu termasuk soal yang lumayan gampang ya, karena banyak banget temen gue yang bisa ngejawab soal lah. Ya walaupun durasinya kan harus cepet gitu. Nah tapi di video kali ini pola bilangannya sangat unik sekali. Gue jamin kalau kalian bisa semuanya atau salah satu atau salah dua, gue jamin di UTBK 2022 lu bakal bisa jawab semuanya. Karena apa? Karena gue pilihin soal-soal yang memang rada advance-nya, rada sulit lah. Ya kalau kalian bisa semuanya tanpa asal nebak atau apa gitu, gue yakin kalian bisa jawab semua soal. Tapi sebelumnya gue bakal ngasih materi pola bilangan. Ini hanya 2 menit lah, gampang lah. Misal kayak gini lah. Yang pertama itu pola angka atau huruf yang berbaris atau bertingkat. Contohnya kayak gini. 1, 4, 5, 6, 9, 8, 13, 10. Nah ini sebenarnya loncat ya. Misalkan dari 1, 5, 9 itu kan loncatnya bedanya 4. Ini bedanya 4. Terus 4, 6, 8, 10 itu bedanya 2. Nah biasanya kalau loncat-loncat itu yang gue rasain ya, yang biasa gue temuin itu loncatnya 2. Biasanya. Terus yang kedua contohnya itu kayak ini yang bertingkat yang bedanya itu 3. Ini 1 ke 3 kan kalikan 3. Ini barisan geometri lah ya. Kalikan 3, kalikan 3, kalikan 3 dan seterusnya. Terus ada yang Fibonacci. Nah ini jarang banget orang ngebahas, tapi ini penting banget karena sering kepake juga di bagian programmer atau apapun gitu lah. Jadi Fibonacci ini contohnya kayak gini. Misalkan kayak 2 dengan 5 itu 7 itu dihasilkan dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. 2 tambah 5. Nah 12 itu penjumlahan dari 5 sama 7. 19 berarti penjumlahan dari 7 dan 12. Begitupun seterusnya. Itu Fibonacci. Nah Fibonacci bukan hanya 2, bukan hanya penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya, tapi juga bisa penjumlahan dari 3 bilangan sebelumnya. Misalnya itu 6. 6 tuh dapat dari mana? Ya 1 tambah 2 tambah 3 yaitu 6. 11 dapat dari mana? 2 tambah 3 tambah 6. 20 dapat dari mana? 3, 6 sama 11. Begitupun seterusnya. Nah terus yang terakhir. Nah yang terakhir ini sangat sering banget dipakai. Itu seni matematika atau metode penalaran. Solusinya gampang yaitu menurut gue ya, kenalin angkanya. Nanti gue bakal kasih tahu kenapa gue bilang kayak gini, kenalin angkanya. Kalau gue boleh sarannya, karena gini, orang tuh bisa matematika ada 2 kata gue. Ada 3. Yang pertama, karena penalarannya bagus. Yang kedua, emang sering ngerjain matematika. Yang ketiga, karena keberuntungan. Nah, kalian ini tipe yang mana? Kalau ngerjain matematikanya, kalau misalkan benar gitu. Nah, kalau kalian udah sadar penalarannya kurang, jangan paksain, ya udah perbanyak soal aja. Nah, contoh kayak gini. 138 1942 ini apa hubungannya? Ini kalau kalian perhatikan di video ini, jarak antara 1 dengan 3 itu 2. Jarak antara 3 dengan 8 itu 5. Jarak antara 8 dengan 19 itu sama dengan 11. Dan jarak antara 19 ke 42 itu sama dengan 23. Kan kalau kalian perhatikan, ini apa hubungannya? Nah sebenarnya gak pakai cara ini, kita pakai cara seni sebenarnya. Caranya gimana? Ini kalau kita kalikan dengan 2 terus ditambah 1 hasilnya 3. Begitupun dengan ini. Ini kalau dikalikan dengan 2 atau tambahkan 2, 6 tambah 2 8. Begitupun dengan ini. Ini kalau dikalikan dengan 2 terus tambah 3 hasilnya 19. Terus ini kalau dikalikan dengan 2 ditambah 4 hasilnya 42. Nah ini yang gue katain seni matematika. Memang rada sulit, tapi ini yang sering keluar di UTBK. Kalau misalnya kalian kayak pola angka atau huruf berbaris atau bertingkat terus Fibonacci, itu biasanya sering keluarnya tuh di SKD kedinasan. Nah biasanya sering kayak gitu. Nah ini UTBK bro. UTBK tuh emang rada tinggi lah levelnya. Jadi memang ada soal-soal yang harus menggunakan seni matematika, dan solusinya menurut gue emang harus kenal sama angka-angkanya. Oke, langsung ke soalnya deh. Seperti biasa gue bakal ngasih waktu kalian 5 detik, kalian pause. Terus kalau nemu jawabannya silakan diisi. Terus kalau misalkan kalian nggak nemu ataupun kalian malas ngerjainnya, ya dengerin aja gak apa-apa. Nomor 1, dari yang gampang-gampang ya. Dari yang gampang-gampang dulu. Nah ini pola bilangan yang nomor 2 tentang Fibonacci. Jadi penambahan 57 itu penambahan dari 21 dan 36. 93 penambahan dari 36 dan 57. 150 itu penambahan dari 57 dan 93. Nah, karena yang diminta ini
Ya tinggal tambahin aja 93 tambahkan 150. Itu jawabannya 243. C jawabannya. Ataupun kalau misalkan kalian nggak pengen kayak gitu, gampang aja. Ini aja. Ini dikurangin 636, kurangin 393. Hasilnya tetap 243. Ataupun caranya begini. 393 kurangi dengan 150. Ini kurangin ini, hasilnya ini 243. Ini Fibonacci. Ya itulah. Gampang kan? Gampang lah ini. Ini yang standar lah. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini gimana ini? Kalau kita pakai cara begini, ini tambah 0, ini kurangin 2, ini kurangin 6, ini tambah 72, kayaknya gak nyambung. Oke, berarti bukan itu. Nah, terus gimana? Nah, ini yang gue bilang dengan seni. Seni itu kalau lu gak mampu atau misalkan ini bukan baris atau bertingkat, bukan pola baris atau bertingkat, ya kalian bisa menggunakan seni. Nah, kalau kalian perhatikan ini kalikan 1 kan? Ini kalikan 1. Terus habis itu ini kalikan min 2. Habis itu ini kalikan min 4. Habis itu ini kalikan, berarti kalikan 8 ya. Ini kalikan 8, berarti ini kalikan 16. Ini kalikan min 32. Kalikan min 32. Dapat nih. Ada pola yang bagus di sini. Kalikan 1, kalikan min 2, kalikan min 4, kalikan 8, kalikan 16, kalikan min 32. Habis itu kalikan min 64, habis itu kalikan dengan 128. Nah, ini adalah kalau kalian perhatikan yang ini nih, ini barisan geometri. 1, 2, 4, 8, 16, 32 itu barisan geometri. Kalikan 2, kalikan 2, kali 2. Cuman bedanya ada min di sini, min, habis itu plus, habis itu min lagi, terus min lagi, terus plus lagi. Jadi, karena polanya udah ketahuan, jadi ini berapa lagi? Kalikan 16 ya. Jadi kalau misalkan 64 ini 64 kalikan 16 itu hasilnya kalau kalian pakai kalkulator atau kalian gunain sendiri, kalau kalian hitung sendiri maksudnya, hasilnya 1024 atau 2 pangkat 10 kalau nggak salah, 2 pangkat 10 deh. Ya jawabannya D. Advance kan? Ini emang gue pilihin yang rada-rada sulit. Oke, lanjutkan nomor 3. Nomor 3 nih kalau nggak salah gue ambil dari SBM tahun berapa ya, gue lupa. Apa UTBK ya, gue lupa. Oke, nggak penting lah, yang penting soalnya bagaimana lu bisa ngerjainnya. Oke, jadi polanya di sini. Polanya itu ada di ini nih. 3927. Kenal nggak dengan angka-angka ini? 3927. Nah, benar, ini geometri dari pangkat 3. Ini 3 kali 1, ini 3 kali 1, ini 3 kali 2, ini 3 kali 3. Artinya kalau kalian perhatikan sebenarnya ini ada apa ya? Ada loncat 3, ini loncat 3, ini loncat 3, ini loncat 3. Artinya 1 ini akan berhubungan dengan 4, 4 ini akan berhubungan dengan 7, dan 7 ini akan berhubungan dengan yang kosong ini. Nah, kalau kalian perhatikan 147, 147. Berarti kan ini loncat 3, ini loncat 3. Berarti kesininya loncat 3 juga, artinya 10 jawabannya. Ini 10 nih jawabannya. 10. Oke, udah dapat. Berarti tinggal yang ini sisanya 2, 4, 8. Nah, 2, 4, 8. Apa nih? Berarti kan geometri pangkat 2 kan? Berarti 2, 4, 8 kalikan 2 lagi 16. Jadi jawabannya ini 16. Ya, jawabannya 10 sama 16. A jawabannya. Easy kan? Easy lah. Sekarang nomor 4. Pola bilangan nomor 4 ini emang rada ngeselin nih karena angkanya tinggi banget. Dan gue emang gak suka dengan angka tinggi ini. Ini gue ambil dari soal STIS. Gue lupa tahun berapa, tapi gue ambil dari soal STIS. Nah, polanya di mana? Polanya di sini nih. Kalau kalian perhatikan 462 dengan 924 itu kalikan 2. Kalau kalian perhatikan ya, di antara semua ini yang loncatnya paling jauh tuh di bagian ini. Nah, jadi kalian harus curiga dulu kenapa ada loncat yang paling jauh. Sedangkan ini kan dari sini tuh kurang, terus dari sini tuh kurang juga. Terus dari ini tuh naiknya tuh tinggi banget. Dan kalau kalian perhatikan, ini tuh kalikan 2.
Nah, terus apa hubungannya yang sebelumnya? Nah, 486 dengan 474 itu pengurangan 12. Terus ini ke sini itu pengurangan 12 juga. Terus perhatikan yang ini, 924 dengan 912 itu pengurangan 12. Artinya yang bagian sini juga pengurangan 12 karena ini pengulangan nih, ini min 12 kalikan 2, min 12 kalikan 2. Habis itu kalikan 2. Nah, ini kalau dikurangin 12 artinya 900 kan? Terus kalikan dengan 2 berarti kan 1800. Terus coba deh. Ini kan min 12 kalikan 2, min 12 kalikan 2, habis itu min 12. Nah, kalau kalian kurangin 1800 kurangi dengan 12 hasilnya ya ini. Bener. Jadi jawabannya 900 sama 1800. Jawabannya B. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini huruf alfabet ya. Kalau saran gue, kalau misalkan kalian nemu huruf alfabet dan kalian nggak hafal, ya kalian dari awal udah siapin. Jadi misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Nah, jadi sebelum misalkan kayak ujian belum dimulai, karena gini, ini huruf alfabet itu kayaknya minimal ada 1 soal deh yang ada di TPS, setahu gue ya. Jadi gak ada salahnya ketika ujian belum selesai ya kalian catat aja dulu. Tapi kalau misalkan lu tanya gue cara gue gimana, ya karena gue sering waktu kecil tuh main apa ya, kayak 5 dasar gitu ya, ABC 5 dasar. Nah, itu karena gue sering hafalin. Jadi kalau gue tuh ngafalin kayak gini, E itu 5, J itu 10, O itu 15, T itu 20. Hasilnya lanjutin aja, Y itu juga 25. Jadi misalkan gue nyari K gitu, berarti kan JK, oh berarti 11 gitu. Terus misalkan gue nyari R gitu, O P I R, oh berarti 18 gitu. Ya kayak gitu aja. Jadi gak usah gue kayak nyari-nyari gitu, karena gue udah hafal. Nah, ini yang gue bilang seni bermatematika tuh harus hafal. Pola bilangannya harus hafal. Kalau kalian pengen cepet, karena ya waktunya dikit banget kan. Memang pola bilangan ini memang nyimpen waktu lah bagi orang-orang yang pandai banget dalam matematika. Misalkan yang soal TPS yang lainnya, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya akan ada waktu tambahan untuk mereka. Oke, sekarang kita akan ubah huruf alfabet ini ke dalam bilangan. Z kan 26, A itu 1, L-nya itu JKL, oh berarti 12, X-nya itu berapa ya? 24, TU VWX, oke 24, C itu 3, terus L-nya itu 12, U itu TU, oh berarti 21, F itu EF, nah berarti 6 ya. Terus L berarti 12 tadi. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada L, ada L tuh, dan antara L yang satu dengan L yang lain itu jaraknya 3. Artinya ini yang bertingkat 3. Ini 12. Artinya Z ini berhubungan dengan X dan berhubungan dengan U dan berhubungan dengan yang hilang ini. Z X U berarti kan 26 kurangin dengan 2 kurangin dengan 4, berarti di sini kurang dengan 6. Min 2 min 3 habis itu min 4 di sini. Berarti kan 21 kurangin 4 17 ya. Nah, 17 itu berarti OPQ bagian Q di sini. Ini 17, ini Q. Ini Q. Nah, kalau yang ini yang ACF berarti kan 1, ini 1, 3 dengan 6, 136. Jarak antara ke sini itu plus 2, jarak antara ini plus 3, berarti jarak antara ini plus 4. Berarti 10 ya. 10, berarti kalau 10 itu J. KJ, jadi jawabannya A. Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 gue taruh bawah aja, karena mungkin gak muat kalau gue jelasin. Jadi pola yang terbentuk dari nomor 6 ini, kalau kalian bandingkan bilangan satu dengan bilangan yang lain, ini plus 2, ini plus 5, ini plus 8, ini plus 11, ini plus 14. Dan kalau kalian bandingkan perbedaan yang satu dengan perbedaan yang lain, ini plus 3, ini plus 3,
ini plus 3, ini plus 3. Jadi ini itu bakal plus 3 juga. 17. Plus 17 berarti di sini. 41 tambah 17 berarti kan 58 ya. Ini 58. Ini perbedaan antara 17 dengan perbedaan 3 ya. Berarti 20 ya. 20 plus 20 dari 58 berarti 78. Ya jawabannya 58 sama 78. 58 78. Oh ini C nih, C. C jawabannya. C. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 ini berarti kan sama kayak nomor 5 ya. Ini huruf alfabet dijadikan ke angka. Oke, gue bakal taruh di bawah aja. Nah, nomor 7 ini kalau kalian ubah, karena gue hafal ya, langsung aja ya. B itu 2, C itu 3, A itu 1, D itu 4, G itu E, F, G berarti 7, I itu 9, H itu 8, K itu JK berarti 11, U itu berapa ya? U itu TU berarti 21, P itu 2OP berarti 16. Nah, kalau kalian perhatikan, misalkan bedanya itu 1 gitu. Ini kan plus 1, ini min 2, ini plus 3, ini plus 3, di sini plus 2 ya. Sini min 1, di sini plus 3, di sini plus 10 nih. Di sini min 5. Nah, kalau kalian perhatikan, ada pencilan yang sangat tinggi di plus 10 di sini. Jadi gue berpikir ya, kalau nomor 7 ini sebenarnya gak ada hubungannya dengan loncat 1. Coba kita bandingkan dengan loncat 2. Oke, misal kalau di loncat 2 ini berarti min 1, ini plus 6, ini plus 1, ini plus 13. Oke, gak ada hubungannya kan? Ini min 1, 6, 1 sama 13. Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Jadi untuk yang loncat 2 juga salah. Nah, bagaimana kalau loncat 3? Ntar gue hapus dulu. Bagaimana dengan 3? Misalkan 2 dengan 4, 4 dengan 8, 8 dengan 16. Oh, ternyata ada hubungannya nih. Berarti kan di sini kalikan 2, di sini kalikan 2, di sini kalikan 2, berarti di sini ke sini itu kalikan 2. Tapi kan sebenarnya bukan itu yang ditanya. Yang ditanya itu kan 2 kolom yang di sini. Tapi apa yang penting kita sudah tahu bahwa ini sebenarnya loncat 3. Terus kalau misalkan yang 3 dengan 7, 3 dengan 7, 7 dengan 11, 11 dengan 16. 11 dengan yang di sini. Nah, yang di sini. Oke, 3 dengan 7 itu plus 4. Ya, plus 4 ya, plus 4, 7 dengan 11 itu plus 4. Oh, berarti 11 dengan ini plus 4 juga. Berarti kan 11 dengan plus 4 berarti kan 15 kan? Nah, 15 kalau dikonversi ke alfabet nanti kan O. Oke, kita lihat O. Oh, jawabannya E di sini. Tapi bagaimana kita memvalidasi kalau jawabannya itu E? Nah, ini sedikit tricky. Sebenarnya gue kasih obstacle lah di soal ini. Nah, obstacle-nya di mana? Di sini nih. Ini kalau kalian hubungkan ya, hubungkan antara 1 yang sisanya 1 dengan loncat 3 berarti 9, 9 dengan 21 ini sebenarnya gak ada hubungannya. Serius, berarti ini gak ada hubungannya. Nah, hubungannya di mana? Hubungannya di sini, di alfabetnya. Nah, alfabetnya ini sebenarnya ada polanya nih. Ini A, ini I, ini U, berarti di sini E. Nah, di sini ya, E. A, I, U, E, O. Nah, ini obstacle yang gue kasih emang rada ngeselin. Yang penting kalian sudah tahu, misalkan kalau jawabannya ini oh, berarti ya jawabannya ya E. Itu aja. Ya, kalau kalian bisa jawab alasannya E, wah itu keren banget sih. Berarti kan E itu 5 ya. Oh enggak, iya emang E aja. Berarti OE. Ya, jawabannya E.